Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iman Filah. Pada video kali ini kita akan kembali melihat informasi ya yang disampaikan oleh Valentinus Reza, presenter Metro TV yang membawakan acara Midnight Live. Dan kali ini tema yang diusung adalah tentang proyek fiktif yang dilakukan oleh BUMN yaitu Telkom. Nah, di sini sangat menarik dan juga ya sangat mengejutkan ya, di mana sepertinya memang proyek-proyek fiktif ini selain dari merugikan negara juga merugikan masyarakat. Namun disampaikannya dengan cara yang seru dan juga lucu karena memang dicampur dengan bahasa-bahasa anak-anak sekarang sehingga informasi yang disampaikan itu tidak akan membosankan bahkan sangat menarik gitu. Nah, bagaimana videonya? Mari kita simak berikut ini. Korupsi yang sudah jadi candu dan budaya. Kali ini kita bicara soal proyek fiktif, tapi kerugiannya fakta. Ada 2 proyek lagi. 11-12 sama pacar yang tiap hari bilang, "Good night babe, love you so much. Miss you my future husband." Tapi di belakang ternyata jalan bareng sama bestie. Lovely tapi racun. Kita mulai dari PT Telkom dulu nih, perusahaan BUMN kebanggaan negeri yang katanya bisnis jaringan sinyal, tapi geraknya kadang suka nakal. Cubit nih. Menurut Kepala Seksi Kejati DKI Jakarta, total kerugian negara 431 miliar rupiah. Kalau dijadiin paketan internet, bisa live joget satu negara itu. Kerugian itu kata Kejati akibat beberapa proyek fiktif. Catat beberapa, nggak satu proyek, tapi sudah bundling dosa berjamaah. Mulai dari pembelian seperangkat network optimizer yang nggak pernah ada, mirip sinyal wifi publik ada tapi nggak bisa connect. Lalu proyek virtual intelligence yang lebih goib dari wajah gebetan yang dapat dari Tinder. Soalnya mukanya diedit pakai ChatGPT. Dan pengadaan server serta storage yang lebih misterius dari konspirasi Freemason dan Illuminati. Cuma dia dan Tuhan aja yang tahu. Dan ini melibatkan banyak tokoh, ada dari Telkom, ada anggota DPRD. Udah kayak Avengers, tapi misinya bukan menyelamatkan dunia, tapi buat rakyat menderita. Gak cuma perusahaan telekomunikasi yang bikin proyek fiksi, ada juga nih di NTT. Proyek irigasi bikin petani gigit jari. Jadi ceritanya ada 4 orang ditetapkan jadi tersangka kasus korupsi jaringan irigasi di YHS Manggarai Barat NTT yang mengakibatkan kerugian negara 2,3 miliar rupiah. Kecil sih kalau dibandingkan klasemen Liga Korupsi, masuk divisi 4 ini ya. Tapi dampaknya nggak kecil, bisa bikin petani menggigil kelaparan. Proyek irigasi ini digagas di daerah rawan kekeringan agar pertanian tetap bisa jalan. Tapi nyatanya irigasinya ada, tapi yang ngalir cuma air mata petani. Ladangnya tetap kering, petaninya tetap susah panen, tapi dompet koruptornya subur. Modusnya klasik banget, markup, fiktif, SPJ bohong, kayak cowok playboy, fit IG-nya stylish, isi ATM-nya tragis. Koruptor irigasi sudah ditangkap, proyek fiktif Telkom juga mulai diusut. Tinggal kita tunggu vonisnya, jangan sampai kayak jaringan internet, lemot, dan putus-putus. Dan hukumannya jangan kayak perintah senior di grup kantor, cuma dirit nggak dijalanin. Sering ya? Semoga suatu hari kita nggak cuma bangga punya IKN dan tol Trans Sumatera, tapi juga bangga bilang di negara gue koruptor dihukum berat, bukan berat sebelah. Ya, itulah tadi informasi yang disampaikan oleh Bung Valentinus Reza ya, di mana lagi-lagi kita mendengar korupsi yang sepertinya hampir tidak ada lelahnya nih mereka koruptor nih. Dari satu bagian ke bagian-bagian lain, dari Pertamina ke Telkom sampai juga ke PT Timah dan juga masih banyak yang lainnya tentunya. Dan ini sangat menyedihkan ya, sekaligus mengerikan karena memang Indonesia ini dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki kekayaan alam yang luar biasa, yang seharusnya sebetulnya itu rakyat tidak pusing seperti ini ya, tidak miskin seperti saat ini, tidak kesulitan mencari pekerjaan, karena memang bila kekayaan alam itu dikelola dengan baik,
kekayaan sumber daya itu dikelola dengan baik, maka tentu masyarakat Indonesia akan seperti negara-negara lain, seperti misalnya Brunei, Singapura, di mana masyarakatnya itu sangat tentram, sangat nyaman, aman, dan juga berkelimpahan ya, di mana mereka memiliki sumber daya yang sangat luas, yang sangat banyak, dan tentu saja kekayaan yang melimpah. Sehingga seharusnya dengan berkelimpahan tersebut, masyarakat dan terutama kita sendiri itu bisa menikmati hasil bumi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisa memberikan kesejahteraan untuk kita semua. Namun kita lihat liga korupsi di tanah air ini memang luar biasa, begitu berat, begitu panas, dan sepertinya ada kesan diacuhkan ya. Itu diacuhkannya karena memang dari segi hukuman itu seperti tidak ada jerahnya sama sekali. Karena memang menurut kabar yang beredar, penjara-penjara bagi para koruptor itu berbeda dengan penjara-penjara mereka yang melakukan kejahatan lain. Jadi semoga saja walaupun memang kondisi negara seperti ini, informasi-informasi disampaikan oleh presenter Metro TV ini dan juga stasiun lain setidak-tidaknya membuat mereka malu dulu sebetulnya. Diinformasikan seperti ini, dikabarkan seperti ini, diberitakan seperti ini, sehingga mereka memiliki rasa segan, ya minimal rasa itu dulu lah, malu dan segan. Kalau memang mereka tidak jerah, sekitar-sekitar mereka punya rasa malu dulu, sehingga mereka andaikan memang dikabarkan seperti ini, mereka akan seperti perasaan tidak enak karena ditonton oleh saudara, oleh anak, dan bahkan mungkin sampai dengan ke cucu-cucunya ya. Ya semoga saja, kita cuma berharap gitu ya, namanya koruptor itu memiliki rasa malu setidaknya lah. Jadi sampai di sini dulu WWDN Project. Beli memang kami ada salah kata atau salah data, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.